Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsanil wujud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami likulli mawjud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadits. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat serta karunia-Nya pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul bermuajahah di haflah mubarakah di Masjid Al-Amir yang kita cintai ini. Yang mudah-mudahan dengan keberkahan berkumpulnya kita di sini menjadikan wasilah dan menjadikan lantaran untuk keberkahan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahmat beserta salam senantiasa tetap tercurah terlimpah pada Rasul pelita alam, yakni Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, atsba tabi'in hingga hari kiamat, termasuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratil mukarram wal mukhtaram, para sesepuh, para kiai, para asatid, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Amir Al-Ustadz Dodo, Al-Ustadz Adi, bil khusus Ketua Kurma yang hadir, Bapak AA. Hari Bapak mah berarti bapaknya, AA Ajuk. Para kesepuhan, pemirsa Bapak Haji Anim, Bapak Agus, Bapak Mingkar, beserta jamaah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini saya dapat mengisi kembali dalam kajian ta'lim. Sebelum melanjutkan dalam kajian ta'lim pada malam hari ini, yang pertama, karena setelah Idul Fitri saya pertama kali ya, dalam arti pertama kali lagi ngisi pada malam hari ini, saya meminta maaf atas semua kesalahan-kesalahan baik yang disengaja, karena kesalahan ta'lim itu memang sengaja menyinggung, sengaja menyindir agar menjadi benar. Itu kesalahan yang disengaja. Ataupun yang tidak disengaja, saya meminta maaf atas semua kesalahan-kesalahan, karena kalau di habis lebaran ada istilah halal bihalal. Kalimat halal dan halal yang di tengahnya ada huruf ba, halal bihalal. Kalimat yang familiar, yang masyhur di Indonesia bahkan sampai ke Malaysia. Kalimat yang menggunakan kata Arab atau kalimat Arab namun bukan berasal dari Arab Saudi, Irak dan lain sebagainya. Kalau Bapak ngobrol ke orang Arab tentang halal bihalal, bingung karena tidak ada dalam kamus kitabnya. Ini adalah terbitan atau keluaran dari Indonesia. Pada masa Bung Karno, kalimat halal yang dicetuskan oleh NU, jadi pencetusnya tetap ulama. Sehingga menggunakan kalimat halal bihalal, kalimat yang simpel, singkat, namun maknanya luar biasa. Karena halal di sini bukan lawan kata haram, Pak.
Kalau halal bihalal bukan lawan kata haram, bukan hukum, ya. Karena kalau halal hukum kan halal, haram, makruh, mubah, ya. Sunnah itu hukum. Kalau halal bihalal, halal di sini bukan dari hukum halal lawan kata haram, tidak. Sehingga ketika dibuka setidaknya ada 3 makna dalam kalimat halal bihalal. Salah satunya tadi yang dibaca di awal oleh saya, wahlul uqdatan. Itu wahlul itu kalimat awalnya halal juga. Jadi makna halal yang pertama adalah mengurai, merapihkan sesuatu yang kusut. Kalau tali pajejet, benang udah kusut, udah amburasut, amburadul, diluruskan, dirapihkan satu persatu menjadi lurus, kan indah dipandang dan bisa dipakai. Jadi makna halal tadi merapihkan sesuatu yang kusut, mengurai sesuatu yang kusut. Ini dari makna halal bihalal tadi. Ketika ada hubungan yang sedang amburadul antara tetangga dengan tetangga, antar saudara dengan saudara, maka setelah halal bihalal hubungan tersebut menjadi lurus dan rapi, tidak ada kusut sedikit pun. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah dari halal itu mencairkan yang beku. Awalnya kusut mah tidak, cuma beku. Gara-gara ayam berak di pekarangan kita, akhirnya ngomel. Ini ayam siapa sih? Ayam kurang ajar kayak yang punyanya, nah, gitu. Akhirnya yang punyanya dengar tetangga kita. Ya. Ngomong apa? Ayam diomelin, ngomong-ngomong yang punya lagi. Saya yang punyanya. Ya namanya juga ayam tuh dimaklum. Nah, akhirnya berantem dengan ucapan. 3 bulan tidak ngomong-ngomong, 3 bulan tidak ngobrol-ngobrol, itu beku. Dalam arti suasana menjadi beku, walaupun tetangga ketemu palingan cuma pandangan mata ngobrol enggak. Di momen halal bihalal setelah lebaran ada kata mohon maaf ya atas semua kesalahan. Iya sama-sama, saya juga mohon maaf banyak bercanda, ya. Gimana kabarnya mudik? Alhamdulillah, tuh menjadi cair. Yang awalnya beku menjadi cair. Yang ketiga, mengudar sesuatu yang tersimpul. Awalnya ikatan, ketika dibuka menjadi lurus, sama. Ada ganjalan dalam hati, ada unek-unek dalam hati, ketidaknyamanan dalam hati, maka setelah halal bihalal menjadi rapih, menjadi lurus. Maka tujuan halal bihalal tadi bisa sukses halal bihalal ketika hasil setelah halal bihalal itu adalah nyaman dengan tetangga, dengan keluarga, dengan adik, dengan kakak. Pasti kita ada bentrokan dengan tetangga, dengan keluarga, dari ucapan, dari perkataan, maka di momen halal bihalal biasanya menjadi cair. Dan istimewanya kalimat halal, kalau dalam ilmu nahwu itu isim nakiroh, umum, halalun bihalalin. Ini menandakan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita minta maaf kepada orang lain dan sebaliknya orang lain pun minta maaf kepada kita adalah dosa-dosa yang umum. Jadi dosa yang kita minta maaf sama tetangga berbeda dengan dosa tetangga terhadap kita. Kalau kita gara-gara ngomongin tetangga itu pelit, tetangga gara-gara ngomongin kita ini jelek, ya. Dosanya berbeda, umum, ya. Makanya di momen lebaran itu istimewa ketika kita mengucapkan minta maaf atas semua kesalahan-kesalahan, seluruh kesalahan-kesalahan insya Allah dimaafin. Ngomongin tiap hari kesalahan, gibah dan lain sebagainya, itu dengan satu kata mohon maaf, ketika masing-masing saling mengikhlaskan, itu momennya tadi halal bihalal karena maknanya umum. Yang ketiga keistimewaan di kalimat halal bihalal adalah ada ba di tengah-tengah. Karena tadi yang bikinnya adalah ulama, maka ba-nya itu bukan ba biasa, meskipun ba itu huruf jar, tapi maknanya bil basta'in wa adi awid al-shiki wa manamin wa fi wa an bihantiki. Makna ba di sini makna lil ilsaq, bertemu. Jadi sahnya halal bihalal, sempurnanya halal bihalal, saling memaafkan satu dengan yang lain harus ada saling bertemu, Pak. Ya, harus ada ikatan, saling bertemu, ketemu. Maka kurang sempurna kalau umpama lewat WA. Kalau umpama datang gitu silaturahmi sama tetangga, minta maaf, gimana kabarnya,
mencairkan yang beku, mengurai yang kusut, dan membuka simpulan. Ini tujuan dari halal bihalal. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu sekelumit tentang tema halal bihalal, terutama saya yang pasti banyak kesalahan, banyak dosa, ya, karena banyak ngomong. Kalau yang ngisi itu banyak ngomong, ketimbang Bapak kan dalam pertemuan pasti banyakkan saya yang ngomong. Dalam keterangan, man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang yang banyak bicaranya pasti banyak kesalahannya. Wa man kasura khata'uhu kasura ismuhu. Orang yang banyak kesalahannya jelas banyak dosanya. Makanya kalau pingin yang banyak dosanya, yang paling sering ngobrol aja itu aja. Makanya yang paling banyak dosanya yang sering ngobrol udah itu. Yang paling banyak bicaranya. Karena apa? Tadi dalam keterangan, banyak bicara banyak kesalahan. Banyak kesalahan, jelas banyak dosa. Sebagai contoh Pak, kalau orang sering ngobrol, ya ngobrol. Saya mau Ustaz Dodong ngobrol berdua ngobrol nih. Awalnya bener ngobrol. Contoh gak benernya. Ngobrol sama Ustaz Dodong. Ustaz sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Ya bagus, alhamdulillah, mesin udah rapi. Gimana kabar teman kita tuh, Ketua Kurma, Kang Ajuk? Iya rapih Kang Ajuk. Wah hebat. Awalnya tuh bagus, hebat. Ya, keuangan alhamdulillah. Cuma dia mah takut banget sama istrinya. Ya, awalnya mah baik-baik ya gitu ya. Awalnya bagus, tapi itu ujungnya ada kelibet dalam artian keceletot ya. Dia mah takut sama istrinya. Emang kenapa? Ya giliran diajakin malam gak bisa malam-malam, istrinya udah nungguin telepon mulu gitu kan. Maka kata istrinya, takut sama istrinya itu termasuk ghibah. Karena membicarakan apa yang tidak disukai oleh saudara itu namanya ghibah. Termasuk penakut. Sebetulnya Kang Ajuk bukan penakut, cuma kurang berani di hadapan istri. Itu aja. Jadi beda ya. Beda, bukan penakut, bukan. contoh tidak baiknya. Jadi sulit ya. Sulit untuk menjaga lidah dari ghibah. Makanya jelas sekali pasti yang banyak bicaranya banyak kesalahannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi disinggung oleh Kang Ustadz Adi Hidayat tentang tema sirah nabawi, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mungkin perjalanan Nabi ke depannya dibahas oleh ustadz-ustadz yang lain karena materi di minggu kelima ya. Namun sebelum kita mencintai dan perjalanan suri tauladan dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti harus diguar atau dibahas dari awalnya supaya menambah kecintaan kita dan kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun yang berhubungan dengan beliau sangat istimewa ya. Apapun yang berhubungan dengan Nabi, makanya mungkin kalau perjalanan sirah Nabi sampai menjadi Nabi, ketika perjalanan dari kecil sampai dewasa, sebelum menjadi Nabi, setelah menjadi Nabi, setelah menjadi pemimpin, itu pasti banyak sekali. Mungkin ratusan hikayat, ribuan jam ketika dijelaskan satu persatu. Namun yang pertama kali sebagai motivasi bahwa kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW, ketika Allah menciptakan qalam dan lahul mahfud, ketika qalam ya, disuruh untuk menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ketika menulis huruf ba keluar cahaya yang sangat terang, ketika menulis huruf sin keluar 3 cahaya yang sangat terang, dan ketika menulis huruf mim keluar cahaya yang lebih terang daripada cahaya huruf ba dan huruf sin. Sehingga saking kagetnya qalam ini diam selama 1000 tahun. Lalu setelah 1000 tahun saking kagetnya bertanya kepada Allah, ya Allah ini cahaya apa? Ini adalah cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat terang ya. Sangat terang sehingga qalam, ya Allah izinkan saya untuk mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Habibullah ya Rasulullah. Kata Allah, karena zatnya atau makhluknya belum ada pada saat ini, yang ada baru ruhnya, maka aku menjawabkan salam. Ini istimewanya luar biasa ya, luar biasa. Itu dari bismi ya, huruf mim, cahaya yang sangat terang. Dalam hikayat lain ya, qad jaa fil khabar anallah ta'ala khalaqa syajaratan laha arba'atu aghsanin. Allah menciptakan suatu pohon yang ada 4 cabang
Yang dinamakan pohon tersebut adalah syajaratul yaqin, pohon yakin. Tsumma khalaqa nura Muhammadin, lalu Allah menciptakan cahaya, ini baru cahaya. Cahaya Nabi kita, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hijabin, dalam hijab min diratin bayda, dari inten berlian yang putih, kamathali taus, seperti gambaran manuk suari kalau di sini ya. Manuk suari. Wa wada'ala tilka syajarah, Allah meletakkan cahaya tersebut yang berbentuk burung ala tilka syajarah, di pohon tersebut. Fasabah 'alaiha miqdara sab'ina alfasana. Burung tersebut membaca tasbih miqdara sab'ina alfasana, kira-kira 70.000 tahun. 70.000 tahun. Tsumma khalaqa mir'atal hayat, lalu Allah menciptakan kaca ya, kaca kehidupan, fawadu'a bistiqbali, dalam arti ada bayangan. Wa wadu'a wala falamma nadara tawus fiha ra'a surata ahsana suratin wa yazana hayatin fasahya minallah. Ketika burung tersebut melihat bayangannya, ternyata melihat rupa gambaran wajah atau rupa ya, mungkin bentuk yang sangat indah, sangat sempurna, dan perhiasan yang sangat luar biasa, sehingga burung tersebut merasa malu kepada Allah, fa'araqa, dan keluar keringat. Nah, keluar, bahasa kita keringat. Faqatara minu sitru qatratin, dari keringat tersebut ini keluar 6 tetes. Maka dari tetesan tersebut fa khalaqallahu ta'ala minal qatril ula, yang pertama tetesan Allah menciptakan Abu Bakar Siddiq, yang kedua menciptakan Umar, yang ketiga menciptakan Sayyidina Utsman, yang keempat dari tetesan tersebut menciptakan Sayyidina Ali radhiyallahu an, ya, ruhnya. Wa mil qatratil khamisah, dari tetesan yang kelima menciptakan bunga ros ya, bunga ros. Wa mil qatratis sadisati al aruz, aruz itu berarti beras ya. Tsumma sajada dzalikan nur, lalu cahaya tersebut sujud kepada Allah, dzalikan nurul muhammadiyyi ya, nur nabi kita, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 kali sujudan. Fasarat alaina tilka sajadat fardhan muaqqatan fa faradha ta'ala khamsa salatin ala Muhammadin wa ummatihi. Maka 5 sujudan menjadi simbol bahwa kita diwajibkan dalam sehari semalam harus 5 kali melakukan sholat wajib. Ini simbol tadi, cahaya sujud 5 kali kepada Allah, sehingga umat Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sendiri diwajibkan sholat 5 kali. 5 kali dalam satu hari, 5 waktu dalam satu hari. Tsumma nadhara ta'ala ila dzalikan nur maratan ukhra, lalu Allah melihat terhadap cahaya tersebut dalam pandangan yang lain ya. Tadi ingat hukum tauhid ini, melihat Allah itu dengan hebatnya, bukan melihat dengan mata, karena bagian tauhid ya, melihat dengan kehebatan wibawa, bukan melihat dengan pandangan mata seperti mata kita. Maka cahaya tersebut mengeluarkan keringat, faraqa hayatan minallah ya. Maka cahaya tersebut yang berupa burung tadi mengeluarkan keringat-keringat yang sangat banyak dari bagian-bagian tubuhnya karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa malu karena dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah. Ya contohlah, kalau kita Kang Ajuk udah punya istri, ketika tur ada cewek cakep, liatin Kang Ajuk, aduh ini panas tiris ya, keluar keringat, bahasanya gitu. Kalau dilihat sama orang yang kita kagumi, yang dilihat oleh orang yang kita sanjung ya, yang kita segani, kan kayak panas dingin keringat, sama. Cahaya juga dilihat oleh Allah, keluar keringat ya, dari seluruh tubuh. Namun keringat tersebut tentu bukan keringat sembarangan, dan maziyahnya, keistimewaannya dibentuk oleh Allah. Famin arqi anfihi, yang dari keringat hidungnya khalaqallahul malaikah,
Allah menciptakan malaikat. Ini kan belum ada apa-apa tadi, baru ada burung tadi. Dari cahaya, malaikat belum ada. Ya. Dari keringat, tetesan-tetesan dijadikan oleh Allah malaikat tuh. Jadi malaikat dari keringatnya, hidung, nur Nabi Muhammad SAW. Wa min irki wajhi, dari mukanya, dari wajahnya. Khalaqal arsya wal kursiya wal lawha wal qalam wa syamsal qamar wal hijab wal qawaqib. Allah menciptakan aras, kursi, lauh, qalam, matahari, bulan, hijab, bintang, cakrawala dan lainnya. Ini dari keringat yang ada di muka nur Nabi Muhammad tadi. Wa makana fis sama, dan apapun yang ada di langit, benda-benda langit tadi. Semuanya benda langit. Ya. Mungkin surga, neraka dan lain sebagainya. Benda-benda yang ada di langit, bintang, planet-planet. Ini dari diciptakan dari keringat mukanya. Wa min irki sadrihi, dari dada cahaya Rasulullah SAW keluar keringat. Allah menciptakan nabi dan rasul, ulama, syuhada, sholihin. Nah, diciptakan dari keringat dada. Orang soleh, ulama, syuhada. Ya mudah-mudahan kita diciptakan dari keringat tadi, keringat dada. Ya. Kalau keringat yang lain beda lagi urusannya. Ini keringat dada. Ya kalau keringat dada tadi, nabi, rasul, ulama, syuhada, sholihin tuh. Yang ujung aja lah solihin kita, ya, diciptakan di dada. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa min irki dhahrihi, dari punggung, keringat punggung cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalaqallahu baital ma'mur, Allah melihat menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, masjid yang ada di dunia. Ini tadi diciptakan dari keringat punggung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min irki hajibaihi, dari keringat hajibai halis, ya, halis. Allah menciptakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Sama kita juga ya. Ini dari keringat halis. Wa min irki udunahi, dari telinga. Ya, dari telinga keluar keringat. Netes. Allah menciptakan arwah al-Yahudi. Ini baru Yahudi, Nasrani, Majusi, wa ma asbaha minal mulhadina wal jahidina, orang yang memusuhi, wal munafikin, orang munafik. Itu dari telinga. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Diciptakannya. Wa min irki rijlaihi khalaqal arda minal masyriq ilal maghrib, dari keringat kaki, ya kaki tadi cahaya Rasulullah yang berbentuk burung. Ini diciptakan bumi minal masyriq ilal maghrib wa ma fiha, dan apa yang ada di bumi, pohon dan lain sebagainya. Tsumma qala ta'ala lidzalika nur undur amamaka ya nur Muhammad. Allah berfirman kepada cahaya tersebut, lihatlah yang ada di depanmu ya nur Muhammad. Panadhara fara'amahu nuran wa min warinur, ternyata ketika dilihat semuanya penuh dengan cahaya. Di samping kanan kiri, depan ini cahaya. An yasarihi nuruhum wa hum Abu Bakar, cahaya Abu Bakar Siddiq tadi yang sudah diciptakan, cahaya malaikat. Cahaya Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Tsumma saba dzalika nur sab'ina alfa sanatin, cahaya yang tadi yang berkumpul membaca tasbih kepada Allah. Ya. Summa khalaqallahu nural anbiya nura min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan, ya, nabi-nabi, cahaya nabi. Ini baru cahayanya, belum ruhnya. Cahaya nabi-nabi dari cahaya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nadharallahu ila dzalika nur fa khalaqa minhu arwahum, baru diciptakan oleh Allah arwah-arwahnya atau ruh-ruhnya, ya. Yakni khalaqa arwahal anbiya min irki ruhi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diciptakan ruh para nabi dari keringat ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khalaqa arwaha umami haulail anbiya min irki arwahi anbiyaihim, dan kita tercipta dari keringat arwah nabi kita, yakni arwahu kulli ummatin khalaq min irqi ruhi nabiyina wa khuliqat arwahal mu'minin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ini kejadian-kejadian yang istimewa yang mungkin dalam kitab-kitab yang lain ini disebut goribah, ya, sebut goribah karena detail, ya,
sedetil ini hasil kasfi. Ya, yang menciptakan atau yang mengarang kitab ini hasil kasfi. Namanya kasfi ini pengakuan, ya. Pengakuan ahli kasyaf yang sudah tembus pandang, yang dibuka hijab antara kita dengan hal-hal yang gaib. Makanya sebagian banyak yang tidak mempercayainya, karena ya yang ahli logika yang dipercaya yang main mata aja, yang dipikiran. Adapun hal-hal seperti surga, neraka, hal gaib tersebut banyak. Kadang-kadang orang munafik itu tidak percaya hal gharibah, karena sedetil ini kan ahli kasfi yang membicarakan, ahli kasfi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini tentang kejadian luar biasa dari penciptaan makhluk-makhluk yang ada di bumi, ya, penciptaan makhluk-makhluk yang ada di dunia, dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, ya. Hari kiamat ternyata diawali dari nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diciptakan Nabi Adam sekelumit. Karena kalau dibahas penciptaan Nabi Adam punya judul sendiri, ya, punya judul sendiri. Ketika arwah Nabi Muhammad SAW disimpan dalam satu tempat, yang tempat tersebut tembus pandang, kalau bahasa kita kaca, dalamnya terlihat semua ruh manusia, seluruh ruh makhluk ini melihat terhadap ruh Nabi kita, terhadap ruh Nabi kita dulu, ya. Ketika tadi diciptakan, setelah selesai menciptakan ruh-ruh, udah ada ruh kita jadi dulu, sehingga ruh Rasulullah ditaruh di satu tempat yang sejenis seperti kaca yang tembus dalam dan luarnya, bahasa kita transparan, ya, terlihat, sehingga semua cahaya, semua ruh melihat, dan tergantung cara melihatnya. Kalau melihatnya, ya, man ra'a ra'sahu fasara khalifatan wa sultanan. Ketika ruh seseorang tadi melihat wajah Rasulullah, melihat kepala Rasulullah, maka ketika lahir di dunianya orang tersebut menjadi khalifah, pemimpin atau raja, ya. Makanya raja-raja itu ruhnya ketika dulu melihat, ya, kepala Rasulullah, ya, melihat kepala Rasulullah, sehingga ketika lahir di bumi, ketika lahir di dunia menjadi khalifah, pemimpin, raja di antara makhluk-makhluk. Ada lagi wa minhum man ra'a jabhatuhu, ada ruh-ruh manusia yang melihat dahi Rasulullah, dahi cahaya Rasulullah, dahi ruh Rasulullah. Ketika itu pasara amiron adilan, yang melihat dahi Rasulullah atau dahi ruh Rasulullah, maka ketika lahirnya Allah ciptakan menjadi seorang pemimpin yang adil, ya, pemimpin yang adil. Yang mudah-mudahan kita di sini ada yang menjadi pemimpin yang adil, berarti dulunya tuh melihat jidatnya atau dahinya Rasulullah. Wa minhum man ra'a ainaihi, ada golongan-golongan ruh yang melihat kedua mata ruh Nabi Muhammad SAW, maka pasara hafidul kalami ta'ala, maka ketika lahir di dunia, lahir di bumi, orang tersebut ini menjadi orang yang bisa menjaga kalamullah, ahli Al-Quran. Wa minhum man ra'a hajibahi, ada yang melihat alis, pasara nukasan, ini tukang ukir. Nah, tukang ukir nih Jepara nih, dulunya ini kayaknya lihat alisnya nih. Tukang ukir ini, tukang ukir nukasan, ya, tukang ukir. Wa minhum man ra'a udhunaihi, dan ketika dulu ruhnya melihat telinga ruh Rasulullah, pasara mustami'an, menjadi orang pendengar, ya, bapak-bapak nih, ya, pendengar mauidhah, pendengar mauidhah hasanah, pendengar tauisah, mukbilan, dan menerima dalam hati. Wa minhum man ra'a khadaihi, dan ada golongan ruh yang melihat pipinya, pasara muhsinan, ketika lahir diciptakan menjadi orang yang gagah, orang yang tampan, wakilan, dan orang yang cerdas, mempunyai akal yang sempurna. Wa minhum man ra'a syafataihi, ada orang yang melihat bibirnya ruh Rasulullah. Kan tadi kita pun beda-beda, ketika melihat orang cantik kan beda-beda. Ada yang melihat keseluruhan tadi wajah muka, ada yang melihat matanya saja, indah banget matanya, ada yang lihat bibirnya saja, kan beda-beda. Maka sama halnya ketika ruh-ruh dulu melihat ruh Rasulullah, tadi pandangannya ada yang tertuju
di bibir ya, di kedua bibir. Maka ketika tertuju di kedua bibir, fasara waziron, menjadi patih, wakil. Wakil nih, wakil bupati, wakil lurah, ini patih nih ya. Bukan jabatan pertama nih, melihatnya bibir tadi ya. Kalau jabatan pertama tadi melihat kepala. Wa man ra'an fi, ada yang melihat hidung Rasulullah, ruh Rasulullah, fasara hakiman wa tabiban wa taran ya. Ketika lahirnya diciptakan menjadi hakim. Hakim itu pengadil, ya polisi mungkin itu, hakim, jaksa, tabiban, dokter gitu. Wa taran, ya tukang minyak nih termasuk nih. Yang jualan minyak, Kang Adi jualan minyak nih, berarti ini lihat hidungnya dulu, ruhnya nih. Wa minhum man ra'a famahu, ketika melihat bibirnya ya, lihat bibirnya, pasara saiman, atau mulutnya, ketika melihat mulutnya Rasulullah menjadi orang yang ahli puasa. Wa minhum man ra'a sinnahu, giginya, ketika orang yang melihat gigi Rasulullah, maka ketika lahir diciptakan husnal wajhi minar rijal, orang yang tampan kalau golongan laki-laki atau perempuan. Ketika melihat lisan, menjadi rasulan baina salatin, menjadi utusan di antara pemimpin, berarti tukang ajak ijik, bagian humas. Bagian humas, takkan humas baheulana ieu ningali kana eta menandanya. Kan humasin humas, ajak ijik ya. Bagian ajak ijik, seksi ajak ijik. Umar rasulan. Wa minhum man ra'a halqihi wa idon, kalau melihat tenggorokannya maka menjadi orang yang memberikan mauidhah, nasihat. Wa minhum man ra'a lihiyatihi, ada yang melihat lihya. Ya, lihya itu jenggot atau dagu ya. Fasara mujahidan fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Wa minhum man ra'a nukuhi, melihat punduk atau apa namanya bahasa Indonesia punduk itu? Punduk gitu ya. Tengkuk ya. Tengkuk. Fasara tajiran, pedagang, makanya pedagang. Wa minhum man ra'a adode fasara farisan. Bagaimana orang yang tidak melihat, tidak mau melihat, atau sama sekali ya tidak mau, tidak melihat. Kalau orang wa minhum man lam yara minhu syai'an, orang yang tidak melihat sedikit pun dari bagian tubuh Rasulullah, ruh Rasulullah, pakana yahudian aw nasranian aw kafiran aw majusian, orang tersebut ketika di dunianya menjadi Yahudi, Nasrani, kafir, majusi. Itu berarti ketika dulu tidak melihat ruh Rasulullah. Kalau kita melihat ruh Rasulullah, tentu menjadi umat Rasulullah, namun pekerjaan dan kedudukannya berbeda-beda. Tapi ketika dulu tidak melihat, ya, itu menjadi Yahudi, Nasrani. Bahkan wa minhum malayangdur, orang yang tidak mau melihat. Kalau tadi tidak melihat, ya, pandangan ke ruh Rasul tapi tidak melihat apapun. Ya. Satu golongan lagi tidak mau melihat, sama sekali tidak mau melirik kepada ruh Rasulullah. Wa khalaqa wa man lam yangdur minu syai'an fasara mudayan lirububiyah. Ini lebih fatal, bukan sekedar menjadi Yahudi kafir, tapi orang tersebut mengaku-ngaku Tuhan. Makanya yang mengaku Tuhan, ya Fir'aun dan Musailamah al-Kadzdzab mengaku nabi, mengaku Tuhan, ya seperti Fir'aun, Namrud dan lain sebagainya. Ini ruhnya ketika dulu tidak mau memandang ruh Rasulullah, bukan sekedar tidak melihat tapi tidak mau memandang, maka dijadikan orang yang mengaku nabi atau mengaku Tuhan. Masya Allah, tabarakallah. Ini dari penciptaan ruh-ruh kita. Belum dititipkan ruh Rasulullah min sulbi Adam, pertama dititipkan ke Nabi Adam, dititipkan dari sulbi ya, iga yang terbaik. Pertama kan manusia pertama Nabi Adam. Ya, Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari tanah, bukan satu tanah ya. Yang diciptakan Nabi Adam itu ada 7 tanah setidaknya untuk menciptakan Nabi Adam. 7 tanah yang berbeda-beda. Yang pertama dari tanah Ka'bah, yang kedua dadanya dari tanah bumi, wa batnihi min turabil hindi, perutnya dari tanah India. Makanya ada keturunan India gitu tuh. Ya, keturunan India dari tanah India. Wa yaduhu min turabil masyriq. Ya, tangannya Nabi Adam diciptakan dari tanah yang ada di masyriq. Wa rijlahu min turabil maghrib, dan kakinya dari tanah yang ada di Maghrib. Maghrib itu barat ya, Masyriq itu timur ya.
dari tanah yang bermacam-macam. Diciptakan Nabi Adam, disimpan ruh Nabi kita, dititipkan. Yang pertama di jidat sehingga keluar cahaya terang. Ketika memberikan mauidhah, ini para malaikat kaget sehingga bingung. Pertama di belakang, sebelum di jidat di belakang. Sehingga ketika memberikan mauidhah semua jamaah di belakang. Coba bayangkan, Pak. Ya, ketika Nabi Adam memberikan ilmu kepada malaikat, jamaahnya ada di belakang karena cahayanya di belakang, bingung ya. Jadi menghadap ke sana, cahayanya di sana gitu kan Nabi Adam. Akhirnya oleh Allah dipindahkan cahaya ke jidat. Ya, ke jidat. Makanya sampai sekarang jidatnya ini agak bercahaya dikit ya. Ini jadi turunan Nabi Adam ya, turunan Nabi Adam tadi. Lalu diciptakan atau dipindahkan lagi karena sulit ya, cahaya yang sangat terang, cahaya Rasul dititipkan lagi atau dipindahkan lagi di telunjuk. Makanya sangat sakti orang kaya ini, sekali nunjuk jadi ya, ini saktinya. Karena dulu ada cahaya Rasulullah terang ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Dititipkan setelah nikah dengan Ibunda Hawa, dititipkan di ruh Ibunda Hawa atau di jasad Ibunda Hawa. Terus dititipkan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, langsung ke bawah sampai Adnan, langsung ke Abdul Muthalib, ke Abdullah bapaknya. Itu cahaya sehingga keturunan-keturunannya jelas keturunan soleh. Keturunan soleh termasuk bapaknya, kakeknya Abdul Muthalib. Makanya jangan sampai terbersit dari pikiran kita bahwa bapaknya Rasulullah Abdullah itu masuk neraka. Ini salah, Pak. Karena orang-orang yang sebagian orang tidak percaya atau mempercayai bahwa bapaknya Rasulullah Abdullah itu ada di neraka karena hadisnya ya, bapakmu dan bapakku ada di surga, kata Rasulullah, yang padahal maksud di situ ya bukan bapak tadi, bisa saja paman dalam tafsirnya atau dalam penjelasan hadisnya ya. Yang jelas tadi bahwa bapaknya Rasul kita Abdullah, makanya kalau hadiah ya tetap Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib kita kasih hadiah, sama itu termasuk ya ahli surga. Abdul Muthalib karena ada cahaya Rasul setelah punya anak, cahaya kan udah dititipkan, berarti pertama Abdul Muthalib berarti cahaya Rasul ada di Abdul Muthalib. Ketika punya anak atau ketika hamil berarti cahaya itu dititipkan di istrinya Abdul Muthalib ya, Fatimah ya, Fatimah Arfa di istrinya Abdul Muthalib, berarti cahaya Abdullah ada di situ. Makanya ketika hamil saja luar biasa, ketika istrinya Abdul Muthalib hamil ya, Fatimah Arqa, ini luar biasa ya, luar biasa. Sehingga Abdul Muthalib bernadar, seandainya anak saya lahir laki-laki maka anak Iki ini akan saya persembahkan untuk Lata dan Uzza. Ternyata benar lahir itu laki-laki, tampan, ganteng ya, dan tumbuh dewasa menjadi anak tercerdas di antara anak-anak yang lain. Sayang Abdul Muthalib, nadarnya dulu ini gimana, saking sayangnya sama anak gak jadi dikorbanin ini Abdullah. Akhirnya diganti dengan memotong 100 ekor unta pengganti dari pengorbanan Abdullah, karena di situ ada cahaya Rasulullah yang dititipkan di Abdullah. Setelah Abdullah beranjak dewasa, nah ini baru sirah nih, baru sampai sini sirahnya. Beranjak dewasa di usia 17 tahun, ternyata ketampanannya tidak ada yang bisa menandingi di kota Mekah. Seluruh wanita-wanita Mekah ini gandrung mencintai Abdullah yang usia 17 tahun. Ya ABG, kalau sekarang bukan ABG, udah dewasa ya. 17 tahun, tampan-tampannya gagah, keturunan orang kaya, keturunan Abdul Muthalib ya. Tampan dan luar biasa, tutur katanya santun, semua wanita-wanita tergila-gila. Dan ketika ingin dicarikan jodoh, tentu semua wanita Mekah ini mencintai Abdullah. Dari mulai gadis, janda, nenek-nenek, ini luar biasanya. Karena di situ dititipkan ruh Rasulullah, di Abdullah kan, di Abdullah. Sehingga Abdullah bingung, yang mencintai dia bukan hanya satu orang, 200 wanita Mekah mencintai Abdullah ya. Sehingga bingung, namanya orang baik, orang soleh, tetap beliau meminta petunjuk ya, meminta petunjuk kepada Tuhan. Mungkin kalau bahasa kita sekarang ya Allah ya, mungkin bahasa dulu beda lagi. Kalau bahasa kita mungkin sekarang ya Allah berikan petunjuk siapa yang menjadi jodoh saya yang paling pantas menjadi istri saya.
Lalu dalam ilhamnya, dalam mimpinya keluar sebuah nama, bahwa istri kamu sudah jelas bernama Siti Aminah. Dari wahyu, ya kalau bahasa Nabi wahyu, kalau bukan Nabi namanya ilham. Aminah, alhamdulillah kata Abdullah, ya setitik terang udah ada nih bahwa calon istrinya adalah Aminah. Tapi ternyata ketika dia memberitakan bahwa calon istrinya Aminah, spontan seluruh wanita-wanita yang ada di Mekah berganti nama menjadi Aminah semua, ya. Aminah semua. Katanya, ini namanya siapa? Aminah. Aminah. Nanya lagi ke janda, Aminah juga. Nenek-nenek Aminah, saking ingin menjadi jodohnya Abdullah, ya. Berganti nama menjadi Aminah. Pusing. Ya kalau kebanyakan juga pusing, Pak, ngaku Aminah. Mana yang benar kan kita tidak tahu, atau Abdullah tidak tahu, Sayyid Abdullah tidak tahu mana yang benar. Akhirnya berdoa lagi, ya Allah, saya setelah tahu kirain bakal benar, enak, nyaman Siti Aminah, ternyata makin bingung, Aminahnya banyak. Aminah yang mana ya Allah? Lebih jelas Aminahnya. Datang lagi ilham, Aminah putrinya Wahab. Putrinya Wahab. Akhirnya dia ngobrol ke tetangganya, ngobrol ke temennya, minta dicariin Fatimah, ya, Aminah binti Wahab. Dan spontan seluruh wanita Mekah yang single, perawan, janda, nenek-nenek, bapaknya berubah menjadi Wahab. Makin bingung, Pak. Masya Allah ini, Pak, saya nyari Aminah. Oh kebetulan emak juga namanya Aminah, gitu. Bin Wahab, oh almarhum ma bapak juga namanya Wahab, cuma zaman dulu kan belum ada KTP. Kalau ada KTP mas sekarang mana KTP-nya gitu kan, zaman dulu nggak ada. Akhirnya Sayyid Abdullah makin bingung, Pak. Bingung, kalau saya minta petunjuk lagi, ya pasti nanti petunjuknya makin bingung lagi. Ya udah, akhirnya namanya lagi galau, dia ke pantai, ya jalan-jalan ke pantai. Ternyata ketika di pantai lagi ngelamun, datang bapak-bapak yang mengumpulkan kayu bakar yang terhanyut, ya di bawah ombak, mengumpulkan kayu bakar. Nanya, nak lagi ngapain di sini? Lagi ngadem, Pak. Kenapa kayaknya pusing banget? Ya pusing, Pak, saya nyari jodoh susah banget. Kenapa? Kan ganteng kayak kamu mah gampang nyari jodoh. Iya, saking banyaknya saya udah punya ya ilham bahwa istri saya itu, calon istri saya namanya Aminah. Semua wanita ngaku namanya Aminah. Oh gitu ya nak. Atau nyari Aminah yang mana, yang bapaknya siapa, lebih jelas. Ya saya minta ilham lagi, mohon ilham sama Tuhan, ya. Aminah bin Wahab, ternyata ngaku lagi yang namanya Aminah tadi, bapaknya Wahab juga. Makin bingung, Pak, mendingan saya di sini, ngadem di sini. Ya udah nak, daripada bingung-bingung, mendingan main ke rumah bapak, kita ngopi nyantai, ya, kata bapak-bapak tadi. Akhirnya main ke rumahnya karena lagi bingung, ada yang ngajak ngopi, ya lumayan aja gitu, gratisan ngopi. Lagi bingung ada yang ngajak ngobrol ngopi, ya langsung nyamperin Sayyid Abdullah ke rumahnya. Ketika di rumahnya, ya ini bapak-bapak manggil anaknya, nah tolong ambilkan kurma, ya kalau kurma sama kopi, kalau ada kopi mungkin. Akhirnya datanglah seorang gadis, ya seorang gadis yang datang nganterin kurma sama kopi, ya mungkin sama kopi. Lalu kata bapak-bapak, nah setelah anaknya itu pergi, ya mungkin tadi dari pandangan, walaupun yang terlihat hanya mata saja ke atas, pakai cadar kalau adat Arab gitu ya. Kan dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Setelah pandangan tersebut, ternyata kata bapak-bapak tadi, nah kalau kamu percaya sebetulnya yang tadi menyediakan kopi dan kurma itu adalah Aminah. Dari kecil bapak namain anak itu adalah Aminah. Dan kalau kamu percaya bapak juga namanya Wahab, dari kecil tidak berubah nama, bapak Wahab. Maka ya tadi setelah ada pandangan tadi, dari mana ada datangnya lintah tadi, maka terjadilah proses lamaran, ya. Lamaran. Setelah mendengar bahwa Sayyid Abdullah menikah dengan ibunda Siti Aminah alaihi wassalam, atau dengan Sayyidatina Aminah, ya, menikah dengan Sayyidatina Aminah, maka sekitar 200 wanita Mekah pingsan, bahkan nenek-nenek malah langsung meninggal, lemah jantung ya. Ya mungkin yang muda itu pingsan saking syoknya bahwa pujaan hatinya menikah dengan ibunda Aminah. Ya, Masya Allah, karena di situ ada ruh Nabi kita, dikejar-kejar, dicintai, ya Masya Allah. Setelah beberapa bulan menikah, ruhnya dititipkan di Siti Aminah, maka 2 bulan dalam kandungan Sayyid Abdullah meninggal karena ruhnya sudah dititipkan di rahim Siti Aminah, ya.
penitipannya sudah selesai, maka di Siti Aminah dititipkan sampai lahirnya Rasulullah. Ini proses sampai baru kelahirannya. Mungkin dari kelahiran sampai ke depannya ustadz-ustadz yang lain yang akan membahasnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin yang dapat saya sampaikan cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulillah ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li jami sultanik subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama sana'ta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin shalli wa sallim hatta tarisal ardu man 'alaiha wa anta khair warisin. Allahumma inna nastahfiduka nasaduka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana ahlana kulla syai'in a'titana. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa lal khairi qarribna 'ani sari abidna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah wa khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu likal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy